Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini adalah hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020 di Amerika Serikat. Nah, jadi hari ini kita pergi mengunjungi 3 tempat. Yang pertama adalah Burbank, dan yang kedua adalah Glendale, dan yang ketiga adalah The Echo Park Lake ya. Jadi ada danau di Taman Echo. Jadi kita nggak usah banyak cerita. Saya banyak rekam tadi, jadi kita langsung ke sana saja. Kita sambil melihat apa yang saya rekam dan kita sambil berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di downtown Los Angeles ya. Jadi ini adalah pemandangan yang saya tidak sengaja lihat. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi ini ya. Jadi ini tadi saya lagi nunggu bus untuk menuju ke Burbank ya. Baru saya melihat pemandangan seperti ini. Ya, saya rekam. Jadi nangkap orang nih. Cuma saya nggak tahu ada apa nih ya. Jadi banyak orang coba merekam nih. Baru yang ditangkap itu bukanlah orang bule ya, tapi orang Latin, orang Amerika Latin. Jadi Anda bisa lihat dari dekat nanti wajahnya. Karena tadi saya melakukan zoom. Ya, jadi ini kejadiannya berada di tengah downtown Los Angeles di California. Jadi ini adalah polisi-polisi yang menahan dia. Nggak tahu kenapa ini ya. Yang pasti ada ambulan ya di samping mobil tuh ya. Anda bisa lihat ya. Itu adalah mobil pemadam kebakaran. Baru ini adalah mobil ambulan. Jadi satu paket nih. Kalau di Amerika ini satu paket datangnya. Mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulan. Ya, jadi ini berada di tengah keramaian. Jadi banyak orang lihat nih. Jadi Anda bisa lihat ya mukanya orang yang ditangkap itu. Nampak? Kayaknya dia punya penyakit nih. Cuma nggak tahu penyakit apa nih ya, ditangkap orang nih ya. Orang lapor nih, jadi dia mau dimasukkan ke dalam mobil ambulan, tapi dia melawan. Makanya datanglah ya sekumpulan polisi. Jadi Anda bisa lihat mukanya dari setelah saya zoom itu, nampak? Yang ditutup. Iya, itu orangnya. Ngeri mukanya, seram dah. Muka orang Amerika Latin. Mungkin ada penyakit nih, nggak tahu penyakit, mungkin penyakit corona ya atau apa ya, nggak tahu. Jadi beginilah situasi sekarang. Jadi Anda bisa lihat ya. LAPD itu artinya Los Angeles Police Department ya. Jadi pihak kepolisian Los Angeles artinya. Jadi Anda bisa lihat muka orang yang ditangkap itu seperti apa. Nah, ini kayaknya dia punya penyakit nih. Ya, jadi kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah situasi yang tidak sengaja saya rekam tadi ya. Oke, kita nggak mau potong karena dia sempat berteriak I can breathe ya, artinya saya tidak bisa bernapas. Ikut-ikutan dia, kayak bakal mati, tapi nggak akan mati nih. Wah, jadi bisa lihat ada mobil ambulan. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam mobil ambulan tersebut. Ya, jadi ada banyak orang foto nih, lihat. Macam-macam nih. Nggak tahu, sedang ribut besar Amerika ya. Udah ada corona, sekarang ada pembunuhan terhadap orang Afrika Amerika. Waduh, lihat. Jadi masukkan ke dalam mobil ya. Ditangkap paksa dia, melawan tadi dia. Baik-baik disuruh nggak mau dia. Jadi beginilah kondisinya ya. Jadi ini saya sudah mau menuju ke Burbank ini naik bus. Jadi nggak sengaja nampak seperti ini. Ya kita nggak jadi pergi lah, kita tunggu bentar. Kita lihat kejadian sampai habis dulu. Ya, terjadi di tengah siang bolong nih. Ya, ini di Jalan 7 ya, di 7th Street. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi begitulah kondisinya. Oke, kita lihat dari kiri dan kita sekarang lihat dari dari sebelah kanan. Jadi begini situasi saat ini ya, yang kita bisa saksikan di dalam video rekaman ini. Dan macam-macam di Amerika. Di sini main tembak-tembak aja nih. Oke lah, sekarang kita langsung aja lah cari bus untuk menuju ke tempat pertama kita, Burbank.
Oke, kita sekarang udah sampai di Downtown Burbank ya. Jadi saya tidak merekam, saya naik bus tadi ya, langsung saya cut aja. Jadi kita langsung ke Downtown Burbank ya. Ada tulisannya ya. Jadi Burbank ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi untuk shopping. Jadi banyak orang pergi ke daerah sini untuk shopping. Jadi saya belum pernah ke sini sebelumnya, tapi saya mau ke sini untuk explore ya. Maksudnya ada apa di sini? Kita mau explore ada apa sih di sini ya, selain restoran, bagaimana dengan situasi di sekitar daerah sini. Ya, ini adalah Downtown Burbank. Jadi Burbank itu adalah salah satu daerah yang berada di dalam California, kurang lebih 40 menit dari downtown Los Angeles. Ya, jadi kalau Anda lihat dari map, dia di atas Los Angeles. Tapi masih berada di bagian California juga ya. Saya sebelumnya belum pernah ke sini karena ini kurang recommended. Tapi nggak apa-apa, karena tadi kan kita tunggu bus nih. Jadi bus yang datang kebetulan ke Burbank. Ya udahlah, kita lanjut ke Burbank. Sebenarnya tadi saya maunya ke Beverly Hills. Tapi karena bus yang menuju Beverly Hills nggak muncul, yang muncul adalah bus nomor 96 yang ke Burbank. Ya udahlah, kita ke Burbank. Jangan buang waktu. Soalnya kan saya kan masih lama di Los Angeles. Jadi waktu yang sudah hilang tidak bisa kembali ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Oke, jadi ini situasi yang berada di sekitar Downtown Burbank ya. Ini adalah restoran-restoran loh. Restoran-restoran Amerika Latin ya. Jadi makanannya makanan Meksiko. Nanti kalau ada waktu kita expose. Sekarang kita nggak bisa expose ya karena banyak restoran yang tutup. Jadi kita cuma bisa mengeksplor tempat sekitar aja. Jadi explore beda dengan expose ya. Expose itu adalah membahas tuntas. Kalau explore artinya menjelajah. Jadi saya termasuk orang yang jago berbahasa Inggris. Selain itu saya juga jago berbahasa Mandarin karena saya pernah bekerja di Bali sebagai pemandu wisata berbahasa Mandarin 8 tahun di Pulau Bali. Jadi ini adalah mall-mall yang ada di sini. Ini adalah situasi di depan mall yang tadi ya. Kurang lebih sama seperti tempat kemarin yang kita kunjungi. Cuma ini kita berada di daerah yang berbeda ya. Jadi ini kita berada di daerah Burbank. Kalau kemarin kan kita ke Koreatown, ke Little Tokyo ya kan. Sekarang kita ada di Burbank. Jadi begitulah situasi di sekitar sini. Ya, jadi saya mau lihat nih. Begitu bentuknya. Jadi di sini lebih banyak ditemukan makanan barat ya. Kalau Sprint ini adalah toko perusahaan kartu telepon. Sprint ya. Jadi masih ada banyak perusahaan kartu telepon di Amerika. Jadi apa yang nampak saya jelasin kepada Anda. Apa yang belum nampak jangan saya jelasin. Soalnya kan Anda kan nggak lihat. Kan bisa aja Anda menganggap saya bohong. Dan itu masuk akal. Kalaupun benar Anda anggap saya bohong. Karena kan tidak ada barangnya. Jadi kita bicara yang nampak. Ya, kita bicara apa yang kita lihat. Jadi Anda pun bisa mengakui bahwasannya memang barang yang saya jelasin itu ada, walaupun Anda mengakuinya dengan tidak tulus. Yang namanya manusia ya begitulah. Saya pun nggak mau mengakui orang hebat. Saya cuma mau mengakui diri sendiri hebat, anak sendiri hebat. Saya nggak mau akui anak orang hebat. Saya juga nggak mau mengakui teman saya hebat, walaupun mereka hebat, karena itulah sifat manusia. Siapapun pasti sama. Betul? Oke, lanjut. Jadi kita sekarang mau ke sini ya. Ini katanya recommended di sini. Burbank. Ini sejenis mall. Jadi namanya ini adalah Burbank coba sebentar, saya lihat dekat Burbank Town Center. Jadi ini adalah mall yang recommended di daerah sini. Jadi kita nggak usah banyak cerita, kita tunggu lampu merah berubah jadi lampu hijau, dan setelah itu kita nyebrang langsung. Ya, kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana dengan situasi di dalam ini. Tapi saya udah pergi ke banyak mall ya. Jadi mall-mall di Amerika itu rendah-rendah, paling 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau yang ini kita masih belum tahu. Jadi kita langsung masuk aja ya. Jadi Anda yang berada di Indonesia bisa melihat inilah mall-mall yang berada. Ini adalah salah satu mall yang berada di Amerika. Saya sih udah pergi ke banyak mall kecil-kecil ya, paling ada 3 tingkat, bahkan ada yang 2 tingkat. Jadi bentuknya seperti ini.
Kita sudah masuk dalam. Yang pasti tidak seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan mallnya itu kan bisa 8 tingkat, 9 tingkat, ya kan, lebar-lebar. Ini enggak, ini kecil-kecil. Kalau yang mall sini saya belum pernah masuk. Jadi kita langsung masuk dan kita langsung explore, kita langsung menjelajah ya. Kita jelajahi ini. Ternyata bentuknya seperti ini. Kita lihat berapa lantai? 1, 2, 3. Hanya ada 3 lantai ya. Betul kan? Saya nggak salah lihat nih ya, hanya ada 3 lantai. Kalau ada yang salah harap komen ya. Kalau saya bicara ada yang salah harap komen. Koreksi saya. Terima kasih. Jadi ini toko-toko baju ya. Jadi masih ada beberapa toko yang tidak berani buka. Bukan nggak boleh buka ya. Ini udah boleh buka. Cuma mereka nggak mau buka. Mungkin kan mereka pikir pandemi COVID-19 baru lewat. Jadi belum rame. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Jadi ini adalah situasi yang berada di dalam mall yang ada di salah satu kota Amerika, yaitu di Burbank ini. Jadi bentuknya seperti ini, yang kecil-kecil. Iya, kita lihat, kita rekam dari berbagai sisi. Jadi begitulah, tidak ada yang spesial. Walaupun tidak ada spesial, saya mau rekam karena ini kan belum pernah saya rekam. Jadi Anda bisa lihat mall-mall yang ada di Amerika ternyata bentuknya seperti ini. Tidak istimewa, alias biasa-biasa saja, kecil, tidak sebanding dengan mall Taman Anggrek yang ada di Jakarta ya. Dan di sini juga tidak ada permainan ya, tidak ada permen tenjon, cuma gini-gini aja. Jadi banyak toko yang belum buka. Oke kawan-kawan, di depan itu ada toko Messi ya, MACYS. Ya, depan tuh ada toko Messi. Yang ini adalah salah satu toko usaha yang terkenal di Amerika. Tapi kebetulan kita lewat, ya udah kita explore sedikit. Tadinya saya mau explore di lain kali, tapi ini udah ada, ya udah kita langsung explore ya. Jadi bentuk dalamnya adalah menjual barang-barang seperti alat-alat kecantikan, bedak, ya kan, lipstick. Ini adalah alat kecantikan ya, seperti parfum, minyak wangi. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya rekam dikit ya, biar Anda bisa lihat dalamnya ada jual apa saja. Sebenarnya ini saya maunya bahas di kesempatan lain kali, karena di downtown Los Angeles ada satu Messi yang besar ya. Jadi saya maunya bahas di sana, cuma nggak buka. Dan kebetulan di sini Anda buka, ya udahlah kita liput sedikit ya. Ada jual tas-tas ya. Jadi ini adalah tas-tas yang bermerek. Ada jual sepatu wanita, sepatu pria. Jadi ini semua barang ya. Kalau Anda lihat telapaknya, kalau Anda lihat kotaknya, semuanya adalah made in China ya. Ini barang import dari Cina semua nih. Saya udah lihat telapaknya nih. Ya, ada diskon 30%, 20%. Barang-barang seperti ini juga seperti kacamata. Ya, jadi kalau Anda lihat baik-baik, semuanya made in China. Bukan made in Amerika ya. Ini jual anting-anting, kalung, jam tangan ya. Jadi kurang lebih seperti inilah, cuma dia lebar ya. Jadi saya tidak ekspor banyak-banyak ini karena kita kan mau ekspor daerah yang ada di Burbank ini, bukan Messi yang paling besar tuh ada di downtown Los Angeles. Tadi maunya saya buat rekaman di sana, tapi belum buka ya. Sekali lagi saya jelaskan kepada Anda. Ada juga jual pakaian pria, pakaian wanita seperti celana panjang, baju, ya kan, kaos, topi, dasi, dan berbagai macamnya, ya. Oke, kita langsung keluar aja lah ya. Kita lihat tempat-tempat lain dulu. Ya, jadi saya mau Anda tuh melihat beginilah mall yang ada di Amerika. Tahun 2018 saya pernah ke mall-mall lain yang ada di Amerika ya. Cukup besar sih. Walaupun cukup besar, paling hanya 4-5 tingkat. Yang pasti tidak seperti di Jakarta 8 tingkat, 7 tingkat, 9 tingkat. Oh, tidak seperti itu. Kalau mall di Jakarta, kita satu hari, nggak usah satu hari ya, 2 jam kita keliling, pasti kaki kita udah capek. Kalau di sini, saya kasih tahu Anda ya, 5 jam pun nggak akan capek. Karena cuma segini aja lebarnya. Jadi lantai 3 adalah tempat untuk jualan baju. Jadi kita tidak naik ke atas, karena itu adalah bagian dari Messi ya.
Oke, kita turun ke bawah ya. Di bawah nih ada food court. Kita jelajahi, kita lihat dulu. Sebelah kanan ini, kanan adalah apa ya, supermarket. Namanya Cost Plus World Market. Ya, ini adalah supermarket yang ada di mall ini. Ini adalah salah satu supermarket yang terkenal di Amerika. Jadi kita nggak masuk ya, karena barang yang dijual ya seperti buah-buahan, makanan-makanan pokok lah ya, barang-barang sembako. Jadi kita mau fokus apa sih restoran-restoran yang ada di food court. Jadi kita mau lihat langsung nih. Ya kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6. Astaga, cuma ada 6 restoran di sini. Across the border, satu ya. Jadi ini adalah restoran Amerika Latin. Baru ini Teriyaki Tokyo ya. Restoran kedua nih ya, kita anggap nih ya. Ini makanan-makanan seperti beef steak lah, makanan-makanan Jepang nih. Baru yang ketiga, Mongolian Grill ya, makanan Mongolia. Jadi sudah ada 3 ya. Jadi di sebelah kanan ini 3. Coba kita lihat yang di sebelah kiri. Kita lihat Sabo 4, Charlie Plistik 5. Baru yang ke-6 Panda Express. Jadi betul ya, hanya ada 6 restoran di sini. Jadi Sabo itu adalah ini jualan pizza, roti-roti, makanan barat lah. Panda Express, ya ini penting, tapi lain kali baru kita expose ya. Panjang ceritanya soalnya. Oke, jadi ini adalah tempat duduk yang ada di sini. Kecil ya. Jadi begitulah bentuk-bentuknya ya. Jadi saya mau Anda nih tahu. Nah, setelah ini kita akan ke farmer market. Saya pernah ke farmer market yang ada di downtown Los Angeles, besar banget ya, banyak orang jual makanan. Kalau seperti wisata kuliner maksud saya. Tapi yang di sini saya belum pernah pergi. Nah, jadi sekarang kita mau ke farmer market yang ada di Burbank. Jadi kita mau lihat gimana bentuknya ini. Soalnya ini sebenarnya tidak recommended untuk tempat wisata ya. Cuma saya pergi karena teman saya mengatakan kepada saya ini adalah tempat untuk cari-cari wisata kuliner. Nah, jadi saya datang ke sini langsung untuk membuktikannya. Karena kan sebelumnya saya belum pernah ke sini. Itulah kenapa saya memilih ke sini. Baru alasan lain adalah hari ini kita ada ke Glendale dan Eco Park. Jadi bus yang kita tumpangi itu satu arah nih, ke Burbank dan ke Glendale dan ke Eco Park. Ini apa nih? Oh, ini adalah orang-orang yang mati ditembak polisi ya. Jadi muka posternya diletakkan ditempel di jendela. Ini adalah yang kemarin ya, yang mati tanggal 25 ya, George Floyd. Yang mati tanggal 25 tahun 2020. Yang lehernya ditindih polisi kurang lebih 9 menit. Nah, ini adalah korban-korban kekerasan lah ya, rasisme di Amerika. Nggak tahu itu benar atau enggak, tapi seperti itulah yang saya baca, yang saya dengar. Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke farmer market. Oke, kita jalan. Oke, kawan-kawan, di sebelah kiri adalah Balai Kota Burbank. Ya, ada tulisannya ya. City Hall. Jadi City Hall itu artinya Burbank. Jadi kita mau jalan langsung. Kita mau lihat nih situasi di sekitar. Jadi saya mau Anda juga melihat situasi di sekitar objek wisata. Oke kawan-kawan, kita sudah mau hampir sampai ya di lapangan farmer market, tapi sepi nih. Kok nggak ada orang ya? Sepi nih. Jadi di sini diadakan orang jualan-jualan ya. Anda bisa lihat tuh batas-batasnya. Itu adalah batas untuk parkir mobil. Jadi itu juga yang digunakan sebagai batas mereka berjualan. Ya, maksudnya tenda-tenda mereka berjualan batasnya ada. Jadi Anda bisa lihat hanya ada berapa mobil? 1. Oke. 1 2. Hanya ada 2 mobil. Waduh, mungkin karena corona nih ya, nggak rame ya. Tapi yang pasti masih banyak di tempat lain. Nanti kalau ada waktu kita jelajahi. Yang pasti keren-keren lah pokoknya. Oke, sekarang kita naik bus dan kita udah sampai ya. Kita langsung turun dan kita sekarang menuju ke Glendale, tempat kedua yang kita kunjungi untuk hari ini. Jadi sekarang kita sedang berada di Glendale ya. Jadi inilah situasi di sekitar kita.
Oke, kita lanjut lagi ini ya. Jadi kita terus jalan. Ini sepanjang jalan namanya Glendale ya, Glendale Downtown. Jadi perkotaan yang berada di daerah Glendale. Jadi kita bisa lihat ya, jalan-jalan begitu sepi. Dan di sebelah kiri itu mall ya. Kalau kanan ini adalah tempat usaha yang belum buka. Jadi papannya dibuat seperti ini. Ya, jadi ada beberapa usaha yang belum buka. Jadi kita dari sini kalau kita terus, kita akan ke sebuah tempat shopping mall yang namanya The Americana at Brand ya. Jadi di sana hanya ada 80 toko. Di tempat shopping itu hanya ada 80 toko dan saya pernah ke sana. Sangat ramai, sangat menarik. Tempatnya nggak kecil, nggak besar, tapi oke lah buat shopping ya. Jadi sekarang kita jalan kaki menuju ke sana dan saya sengaja jalan kaki ini karena saya mau Anda melihat situasi kota Glendale seperti apa. Jadi Anda bisa bandingkan dengan kota-kota yang saya kunjungi lainnya seperti di Los Angeles, di Burbank ya, dan di Santa Monica, di Long Beach yang sudah saya rekam sebelumnya. Jadi Anda bisa bandingkan kurang lebih sama atau seperti apa. Nah, ini adalah restoran burger ya, namanya In and Out. Ini adalah restoran burger seperti McDonald gitu, cuma dia tidak seterkenal McDonald. Ya, jadi ini cukup terkenal di Los Angeles. Saya pernah makan, ya rasanya kurang lebih sama seperti McDonald. Cuma ini kelasnya di bawah McDonald. Ya, oke, sekarang kita sudah mau sampai. Jadi ada tulisannya ya, The Americana at Brand. Jadi di dalam hanya ada 80 toko. Ya, mulai dari toko yang menjual pakaian, menjual makanan, jual minuman, ya, menjual souvenir, ada juga toko handphone iPhone. Jadi beginilah situasinya. Jadi di atas tuh ada ya, The Americana at Brand. Jadi sekarang kita langsung aja nyebrang. Ya, jadi kita sudah nyebrang dan sekarang kita langsung jalan. Jadi ada tulisannya ya, selamat datang kembali di The Americana The Brand. Jadi kita langsung masuk ya. Jadi di sini biasanya ada kereta api. Jadi kalau Anda bisa lihat baik-baik di dalam rekaman video ini ada jalur kereta api ya. Jadi kita bisa naik kereta api keliling. Harganya $3 per orang. Tapi sekarang lagi tidak ada. Mungkin karena corona ini ya. Jadi belum dibuka. Jadi kalau Anda bisa lihat baik-baik di jalan tersebut ada jalur kereta api. Oke, sekarang kita langsung jalan. Oke, kita zoom lagi. Jadi bisa nampak ya ada air mancur nih. Sebentar lagi kita mau nge-live di sini. Ya, biar Anda tahu. Jadi sekarang saya mau nge-live sebentar nanti setelah ini. Jadi beginilah situasi yang ada di dalam ya. Jadi ini adalah outdoor shopping ya, nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan kita indoor kan. Jadi di Amerika banyak kan outdoor. Ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi sebentar lagi kita mau nge-live di sini di depan air mancur ini. Ya, jadi tempat ini dibangun 20 Mei ya, tahun 2000 berapa? 2008. Oke, sekarang kita mau nge-live sebentar. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi sekarang kita lagi ada di Glendale. Jadi kita sudah meninggalkan daerah Burbank. Ya, jadi ini adalah tempat kedua yang kita kunjungi hari ini. Jadi lebih tepatnya kita lagi di bawah Burbank. Jadi Burbank itu di atas Glendale kalau Anda lihat dari peta. Jadi kita masih berada di negara bagian California. Lebih tepatnya 30 menit dari Los Angeles downtown kalau bawa mobil. Nah, jadi ini adalah salah satu shopping mall terkenal yang ada di daerah California. Jadi tempat ini dibangun pada tahun
2008 tanggal 2 Mei ya, dibangun pada tanggal 2 Mei tahun 2008. Dan tempat ini total mempunyai sekitar 80 toko. Jadi di sekitar sini ada 80 toko ya totalnya. Jadi ini saya ketahui dari sumber yang bisa dipercaya, seperti orang-orang yang bekerja di sekitar sini ya. Jadi hanya ada 80 toko tempat usaha di sini. Jadi ini adalah patung ya, ini bukan patung emas, cuma dikasih warna emas. Jadi juga ada nampak bendera negara Amerika ya. Jadi kita sedang berada di negara Amerika, bukan negara Indonesia. Jadi Anda bisa lihat jelas ya. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi kita sambil jalan, kita sambil ngobrol. Ya, baru di sekitar sini juga banyak taman ya, lihat. Jadi banyak orang duduk-duduk di sini ya. Nah, kawan-kawan, tempat sini dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tempat ini begitu indah. Jadi di belakang saya tepat ya, ada bendera negara Amerika, negara yang saya banggakan, negara yang saya impikan. Seperti Anda juga ya, pasti Anda juga bermimpi supaya bisa datang ke Amerika suatu hari. Benar nggak? Kalau saya salah, tolong kasih komen. Kalau saya benar, silakan juga kasih komen. Jadi begitu indah ya pemandangan di sekitar sini. Ya, jadi saya mau kasih rekaman dulu sedikit. Kira-kira seperti inilah situasi yang berada di dalam Blender Shopping Mall nih ya. Jadi nama tempat ini adalah The American Brand Blender. Cuaca begitu panas. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu video live-nya.
Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ya. Kita lihat toko-toko di sekitar sini dulu. Kita putar satu putaran. Jadi kita mau buktikan apakah benar semua toko di sini sudah buka atau masih ada yang tutup. Jadi kita lihat toko yang pertama adalah toko Apple ya. Ini toko iPhone. Jadi Anda pasti sudah tidak asing dengan gambar ini. Anda tahu ini logo apa? Ini adalah logo Apple ya. Yang dimana kita bisa menemukan seperti telepon genggam, HP, iPad, ya kan, dan lain-lainnya yang mereknya Apple. Oke, kita lanjut. Kita sampai di sini. Ini adalah hotel ya. Dulu di sini depannya itu ada orang jual baju, tapi sekarang udah nggak ada. Oke, sekarang kita keluar. Ini adalah toko-toko pakaian ya. Jadi saya mau Anda tahu itu orang lagi antri untuk apa? Karena di toko baju ini sekarang satu kali masuk boleh 5 orang. Ya, harus antri nih. Ini ada toko yang menjual baju, tapi untuk masuk ke dalam harus antri. Jadi 5 orang, nggak boleh semuanya langsung. Jadi satu kali masuk 5 orang. Waktunya kurang lebih setengah jam. Jadi 5 orang untuk 30 menit. Setelah itu ganti lagi. Ya, jadi bukan boleh buka langsung semua masuk, tidak seperti itu. Ini adalah kafe-kafe yang berada di sekitar The American Brand ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul jam 4:10 ya. Jadi kita bisa melihat. Sekarang saya zoom, jadi Anda bisa lihat ini adalah waktu 4:10 ya. Jadi ada jam ya. Jadi kita nggak bohong-bohong. Jadi beginilah cuaca saat ini, sekitar 29 derajat sampai 30 derajat Celcius. Ya, jadi kafe-kafe di sekitar ada yang sudah buka, ada juga yang masih belum buka ya. Kita jalan, kita explore. Tapi saya tidak makan di sini ya. Karena di sini kalau mau makan sih bisa, cuma kan waktunya ini ya. Jadi saya lebih mengutamakan objek wisata tempat yang kita kunjungi. Jadi ini juga sama. Jadi antropologi ini adalah toko pakaian ya. Jadi Anda bisa lihat ya, nampak baju-bajunya. Jadi orangnya harus antri kalau mau masuk. Satu kali masuk 5 orang, 6 orang lah. Jadi nggak boleh semuanya karena takut kena virus. Dan supaya Anda bisa masuk ke dalam, Anda harus menggunakan masker. Jadi wajah Anda harus tertutup masker ya. Kalau Anda tidak pakai masker, maka Anda tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu adalah peraturannya. Dan ini adalah tempat bioskop ya. Jadi saya akan mendekat ke pintu itu dan saya mau Anda tahu bahwa saya berkata benar. Apa itu? Yaitu bioskop tersebut masih belum buka. Jadi kita dekati. Jadi Anda bisa melihat gembok di pintu ini ya. Jadi ini adalah tempat bioskop ya, tempat nonton, tapi masih belum buka. Oke, sekarang kita jalan lagi. Di sebelah kanannya, jadi Anda bisa lihat ada nampak bendera negara Amerika yang menandakan bahwa benar saya sedang berada di Amerika. Lebih tepatnya di Glendale yang berada di negara bagian California. Jadi di bawah bendera itu adalah toko buku Barnes and Noble. Ya, jadi saya sudah pernah datang ke sini sebelumnya. Cuma saya tidak membuat video YouTube pada saat itu. Jadi ini adalah taman ya. Anda tidak boleh buat camping, tapi Anda boleh duduk-duduk di sini berjemur. Nah, jadi ini situasi di sekitar ya. Panas terik. Tapi itulah orang Amerika ya, mereka suka jemuran. Cuma saya nggak tahu kenapa. Kalau orang Asia nggak suka jemuran. Ya, oke, kita pelan-pelan jalan keluar. Jadi situasi di sini nggak begitu rame. Biasanya sangat rame ya. Ya, apalagi hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend rame banget ya. Dan dari sini kita mau menuju ke sebuah tempat. Namanya Glendale Marketplace yang ada di seberang The American Brand ini ya. Dan di sana ada satu cerita. Anda mau tahu apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Oke, sekarang kita langsung sudah sampai ya. Kita di seberang Glendale Marketplace. Jadi sekarang lagi lampu merah. Setelah lampu hijau kita mau nyebrang. Jadi saya pernah bekerja di sini. Anda penasaran? Oke, saya langsung aja nih ya. Saya pernah bekerja di restoran buffet yang ada di dalam sini. Nama restorannya adalah Vegas Seafood Buffet. Kita langsung mendekat ya. Soalnya restoran buffet itu berada di tepat sebelah kiri bagian depan. Jadi saya pernah bekerja di sini 2 bulan, yaitu pada tahun 2017 bulan 11 dan 12. Jadi pada saat itu saya sedang menunggu izin kerja saya yang akan dikeluarkan di negara bagian California. Nah, jadi saya memutuskan untuk kerja di sini. Ya, jadi saya bekerja 2 bulan, yaitu bulan 11 dan bulan 12 tahun 2017 ya. Dan setelah saya mendapatkan izin kerja saya langsung keluar.
Jadi saya bekerja di sini tidak sebagai pelayan, tapi saya bekerja di sini sebagai kantai. Kantai itu adalah bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia adalah yang isi-isi makanan. Kan makan buffet ya, makan semuanya. Jadi kan kalau habis kan harus isi makanan. Nah, jadi saya untuk bekerja bagian isi-isi makanan. Ya, isi makanan itu ada dua. Satu makanan ringan, satu lagi makanan berat. Jadi saya isi makanan berat ya, seperti nasi goreng, mie goreng. Jadi kalau makanan ringan itu seperti apa? Kue-kue, puding. Nah, jadi saya bagian isi makanan yang panas, yang berat ya, makanan pokok seperti sayur, nasi goreng, mie goreng, ikan goreng, ayam goreng. Dan di sini Anda bisa off 1 hari 2 jam. Nah, jadi setiap hari kan dapat off 2 jam nih. Nah, saya pakai waktunya untuk pergi beli boba. Nah, beli Thai tea. Baru saya tak boba. Jadi kalau Anda beli 10 kali, Anda dapat 1 kali free. Nah, dari mana mereka sudah tahu kita beli 10 kali atau belum? Mereka ada kasih kita kertas. Jadi setiap kali kita beli, kertas kita dicap. Jadi setiap 10 kali pembelian kita dapat gratis 1 kali pembelian. Oke, jadi sekarang kita mau masuk ke dalam dulu ya. Kita mau beli boba. Ya, kita udah lama nggak beli. Walaupun kecil, rame loh di sini. Ya. Jadi kita mau masuk ke dalam dulu nih. Kita mau beli Thai tea boba. Kebetulan panas banget nih. Jadi kita mau beli yang ini. Yang ini ya, kita langsung cut. Ya, ini udah siap, saya rekam. Ini harganya $4.50. Jadi ini ukuran besar, Thai tea with boba. Jadi ada ukuran kecil, ada ukuran besar, dan ada ukuran ekstra besar. Jadi ini adalah ukuran besar. Oke, kita sambil minum dan kita jalan keluar. Nah, jadi saya pernah bekerja di sini ya, tahun 2017. Oke kan kawan, sekarang kita sudah turun dari Glender dan kita menuju ke Eco Park. Jadi ini adalah objek wisata ketiga yang kita kunjungi untuk hari ini. Ya, jadi ini satu jalur ya kalau anak naik bus. Busnya itu menuju ke Burbank, Glender, dan Eco Park Lake. Ya, ini adalah danau yang berada di Taman Eco. Jadi di sini ada taman. Kalau Anda jalan terus, ini menuju ke Taman Eco. Jadi di sana banyak gembel-gembel buat camping ya. Dulu gak gitu banyak, sekarang banyak banget. Ya, gembel-gembel gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal, mereka membuat camping di sana. Ya, jadi mereka tinggal di sana. Jadi ini adalah Taman Eco. Dan dari sini kita bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di downtown Los Angeles ya. Jadi perbedaan Eco Park dengan MacArthur Park yang beberapa hari lalu kita kunjungi adalah di sini kita bisa naik gondola. Gondola itu Anda tahu kan, yang bentuknya seperti angsa, baru bisa naik 2 orang. Ya, jadi untuk 1 kali naik harganya kurang lebih 15 atau $20. Saya lupa berapa harganya. Saya pernah naik 1 kali ya, tahun 2017. Ya, kalau di MacArthur Park tidak ada. Jadi ini kita bisa naik gondola. Jadi perbedaannya ada di sana. Dan yang kedua adalah di sini tamannya lebih luas dan di sini juga banyak orang-orang Latin berjualan minuman, makanan ya, seperti rujak ya, rujak Meksiko yang kemarin pernah saya rekam dan pernah saya bahas. Ini adalah orang-orang gembel ya. Jadi mereka buat camping di sini. Jadi di sini lebih bagus daripada MacArthur Park. Ya, situasinya lebih rapi. Dan bentuk-bentuk bangunannya juga lebih indah. Ya, jadi kita sambil putar, kita sambil lihat-lihat nih. Ada apa di sini kan? Dan saya akan kasih Anda sedikit musik biar Anda bisa lebih enjoy.
Black lives they matter here. 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 Woo! Fuck the police! Black lives they matter here. 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 Hey, hey. Ho, ho. These racist cops have got to go. Hey, hey. Ho, ho. These racist cops have got to go. And when you're after Black lives they matter here. it's abstract. Pretty abstract. Thank you.
you can't participate. No, I wasn't looking at you. Can't go through the bit. That was okay. That's okay. Oke, sekarang kita mau menuju pulang ya. Tak mau naik bus pulang, tapi sebelumnya kita tetap melewati namanya City Hall yang berada di Los Angeles. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada orang bagi-bagi minuman gratis, makanan ringan gratis. Ya, jadi ini untuk kita yang ikut demon. Walaupun kita nggak ikut demon, kita juga boleh minta gratis, ya, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Dan kita mau menuju ke taman sekarang. Kita mau lihat di taman itu bule cerita apa sih. Walaupun nggak banyak orang, tapi saya kepingin dengar ya, apa sih yang dia bahas. Jadi kita langsung aja ya, kita dengarkan apa yang dia bahas. How frustrated, how scary, how terrified, how bizarre. It's 2020. It's not 65. What fucking is it? This is fucking insane that we're still here.
still again and again and again. And then, you know, the news cycle is like, oh, this is boring. Okay, great. Let's go back to Martha Stewart's new recipes or this or that. Whatever. This is boring. And then fewer and fewer people start showing up. And then it's just not interesting anymore. When you want to get back to summer and Mai Tais and mojitos and blah 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 and fucking the Golden Gopher. Love that place, by the way. Like fuck, man. It's like you can't just get bored with this. You can't hide out in suburbia, and that's why we, I think, rattle the cages and make it go, hey, if you have even the smallest fucking semblance of empathy, if you have even the smallest participation, part of the community with you, all here, that innate repugnance to the suffering of your fellow fucking man, you should be like, oh man, yeah, I have to say something. I have to, I can't not say something. And the people that aren't saying things, well, they're fucking pricks. And there's people that feel like they're so far removed, or maybe they're just fucking oblivious that it hasn't hit their shores yet. It hasn't hit suburbia. It hasn't hit their comfort zone. It hasn't got through their gates. And I think I had a lot of thoughts when I saw, like, you know, I live in Denver. And you see that, you go, oh, could that undermine the message? Could that, and you go, you know, things need to be disrupted. There needs to be disruption, so they understand the disruption that occurs normally in their lives with people of color, so they can start to understand how disruptive this shit is, and how destructive it is to the community, and how unsustainable this shit is. Like, there has to. Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun. Jadi seperti biasanya, sebelum closing saya mau bicara sedikit. Jadi hari ini, malam ini, yang saya mau bicarakan nggak banyak, cuma satu hal aja. Apa itu? Jangan percaya kepada hal yang Anda dengar, terlebih itu sering Anda dengar ya, dari orang yang sama. Ya, terlebih itu sudah sering Anda dengar, dan itu juga sering Anda dengar dari orang yang sama. Lebih bagus Anda melihat, walaupun itu hanya satu kali, daripada Anda mendengar, walaupun itu 1000 kali. Jadi melihat satu kali itu jauh lebih baik daripada Anda mendengar 1000 kali. Karena apa yang Anda lihat itu adalah kenyataan. Sementara apa yang Anda dengar itu belum tentu kenyataan. Ya, jadi saya mau Anda itu percaya kepada yang memang pantas untuk dipercaya. Jangan percaya kepada sesuatu ataupun seseorang yang tidak pantas untuk dipercaya. Karena itu akan membuat Anda marah, kecewa, dan menyesal. Sekian untuk video hari ini. Kalau Anda suka kepada video saya, harap di like, di komen, dan di subscribe ya. Jadi bukan di subscribe, di subscribe. Jadi itu adalah bahasa Inggris yang benar. Karena hari ini saya dikoreksi oleh bule. Jadi saya minta tolong kepada dia subscribe. Dia koreksi saya. Jadi dia bilang subscribe, bukan subscribe. Oke, sekian video untuk hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya.